Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita reading lagi. Kita ngebahas zodiak Cancer. Bukan satu ya, 15 sampai 31 Agustus 2022. Lupa terus, maklum teman-teman, umur ya. Dan ini untuk kehidupan, ini keuangan, dan juga ini asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate untuk semua orang ya. Tingkat keresonetan juga tidak akan 100%, dan mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini. Oke ya. Dan seperti biasa ya, jangan marah. Ini saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini bedaknya teman-teman. Ini 120 ya. Ini udah diisi loh dengan spiritual dan supernatural. Bikin kalian lebih cantik, lebih menarik, disenangi oleh banyak orang, dan bisa membersihkan aura negatif. Dan ini juga. Ini ada merek Maybelline, Wardah, Pixi, dan Azura ya. Sesuaikan dengan warna yang tersedia. Oke ya teman-teman, karena memang alhamdulillah banyak yang pakai gitu. Dan ini 120.000 juga. Dan ini madu karoma, ini harganya 90.000. Ini saya khususkan untuk ruqyah ya, untuk melepaskan aura negatif dan juga membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran pekerjaan. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, harganya 85.000. Dan ini 50 ml, harganya 130.000. Ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, dan juga rezeki, dan bisa buat usaha dagang teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Kalau gelang, cincin, lipstick, terus bedak, ini bisa dikirim ke luar negeri ya. Udah banyak yang dikirim ke luar negeri. Ada liontin juga tuh, cuma hanya satu macam, yang lainnya udah habis. Kehidupan zodiak Cancer 15 sampai 31 Agustus 2022. Mungkin kalian disarankan jangan terlalu membeli sesuatu yang tidak penting untuk kebutuhan kalian, untuk kehidupan kalian. Jadi intinya mungkin kalau kalian membeli sesuatu itu yang penting-penting aja, yang memang kalian butuhkan saat ini. Sesuatu yang kurang penting mendingan disimpan dulu uangnya ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga sepertinya harus menjaga kesehatan teman-teman. Banyak dari kalian yang mungkin kena flu, kena batuk, badannya greges, atau bahkan asam lambungnya lagi kumat, lagi vertigo, atau matanya semakin nggak enak ya, seperti itu. Bahkan ada yang sering kesemutan karena asam urat atau rematik yang semakin kambuh, mungkin karena kesalahan makan ya teman-teman. Jadi ini harus diperbaiki teman-teman. Jadi di sini sepertinya disarankan untuk kalian ini banyak berjemur, banyak berenang, banyak minum susu hangat ya. Mungkin kalau beli susu tuh susu yang tidak pakai gula ya, atau full cream atau apapun itu, tapi dihangatin dulu. Dan di sini disarankan untuk banyak minum madu campur lemon kalau pagi ya. Kalau pagi teman-teman seperti itu, madu sama campur lemon hangat kalau pagi. Ini akan membantu banget kesehatan kalian. Atau kalau kalian suka herbal, kalian banyak makan jus apel, dan juga kalian tuh banyak minum rebusan jahe sama kunyit, seperti itu ya. Dan di sini kalian juga seperti banyak dari kalian yang overthinking, apa ya, kalau orang pintar tuh suka bilangnya overthinking, apa sih, pokoknya banyak berprasangka buruk, atau pemikirannya itu seperti
terlalu banyak berpikiran yang kurang positif. Nah, seperti itu kalau saya sih bisanya gitu ya. Banyak kalian tuh berpikiran yang kurang positif, berprasangka buruk atau terlalu khawatir berlebihan, itu dikurangi teman-teman, karena takutnya itu yang akan menjadi kendala untuk kalian tuh menjadi orang yang lebih sentimental, mudah marah ya, dan juga seperti sering pusing kepala dan juga kadang-kadang ragu untuk melakukan sesuatu. Jadi harus dirubah cara pikirnya. Kalian lebih berpikiran positif karena belum tentu apa yang kalian pikirkan ini seburuk itu. Belum tentu orang yang kalian anggap tidak baik ini benar-benar tidak baik, belum tentu teman-teman. Jadi jaga hati kalian dengan prasangka yang baik, seperti itu ya, dan ini akan berdampak besar untuk mental kalian, untuk pemikiran kalian, dan ini akan dampak besar untuk langkah-langkah kalian untuk kedepannya. Di sini kalian juga harus hati-hati dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak bisa kalian percaya. Mungkin kelihatannya baik di depan kalian, tapi di belakang kalian ternyata mengkhianati atau menggibah kalian atau bahkan mengambil keuntungan kalian. Yang paling parah takutnya dia mengambil keuntungan untuk mengkhianati kalian, dan itu akan membuat untuk hancur. Dan kalian juga harus banyak istilahnya meluangkan waktu untuk mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan ya, meminta apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan, didoakan, minta sama Tuhan. Karena itu tanpa kalian sadari itu akan jadi energi positif. Kalian bisa meyakini bahwa semua itu akan mudah terjadi, dan ini mungkin bisa aja itu didengar oleh para malaikat, itu mudah terjadi dan bisa menjadi kebahagiaan buat kalian. Jadi sesuatu yang positif diiringi dengan energi yang positif akan membuahkan hal-hal yang positif. Dan jadilah kalian orang-orang yang positif juga, sehingga apapun yang kalian harapkan itu mudah kesampaian. Kalian harus percaya teman-teman, saya sudah membuktikan sekali dengan kehidupan saya. Ketika kita banyak istilah berpikiran negatif, berprasangka buruk atau rasa khawatir yang berlebihan, takut gak bisa lah, takut inilah, takut itu menghambat banget kemampuan kita sendiri untuk maju, untuk melakukan sesuatu, sehingga apa yang kalian inginkan, yang kita inginkan itu atau yang saya inginkan itu dulu merasa sulit banget ya diraih. Tetapi ketika kita merasa yakin Tuhan itu sayang sama kita, akan selalu bantu kita, kita selalu istilahnya melakukan yang terbaik semampu kita, walaupun kita tahu nggak semua orang baik ya sama kita, nggak semua orang sayang sama kita, nggak semua orang itu akan mendukung kita, tapi kita yakin Tuhan akan sayang sama kita, dan tugas kita melakukan hal yang terbaik semampu kita, dan itu bisa diraih dengan mudah. Dan jangan lupa berdoa terus dan melakukan hal-hal yang baik, misalnya membantu orang dengan kemampuan kita, dengan rezeki kita, walaupun mungkin nggak banyak, tapi kalau kita ikhlas ridho, itu akan bawa hal yang sangat positif untuk kehidupan kita. Ini sangat berdampak besar dengan keinginan saya waktu itu, mudah sekali kesampaian, bahkan nggak percaya, loh kok udah jadi ya, kok bisa gitu. Padahal kadang-kadang saya merasa kalau secara logikanya kayaknya susah, tapi ternyata mudah kalau memang kita meyakini atau mengimani ya sesuatu dan terus kita berjuang. Ketika kita gagal juga kita jangan terlalu kecewa, mungkin belum saatnya, tetapi dengan sendirinya kita mengalir, itu membuat kita lebih mudah dalam mencapai apapun. Seperti itu teman-teman, kita berbagi pengalaman, semoga ini menjadi motivasi buat kalian untuk meraih sesuatu yang kalian inginkan dan bermanfaat ya, seperti itu. Jadi kita memang nggak pernah lepas dari pengalaman hidup, karena kita diproses dengan kegagalan, kesedihan, dan harapan, seperti itu ya. Kita ngebahas untuk keuangan. Bagi teman-teman yang mau konsultasi personal reading ya, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000 teman-teman. Keuangan zodiak Cancer 15 sampai 31 Agustus 2022. Banyak harapan yang akan kesampaian, banyak cita-cita yang akan tercapai, banyak kesedihan yang akan terhapuskan, banyak air mata yang memang akan menjadi kebahagiaan ya, mungkin air mata kebahagiaan.
yang akan kalian dapatkan. Karena apa teman-teman? Karena banyak sekali pencapaian yang akan kalian raih dalam kehidupan kalian. Banyak orang-orang yang merasa, mungkin ada yang merasa iri, merasa nggak suka ya dengan kemajuan kalian dan kesuksesan kalian, dengan pengembangan diri kalian yang semakin sukses, semakin eh, apa ya, semakin bijaksana ya, semakin bisa mengambil hikmah dari apapun yang pernah kalian alami dalam kehidupan ini, menjadi orang yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bisa meraih apapun dengan kerja keras dan kesabaran, tanpa gerasa gerusuk lagi, tanpa istilah keangkuhan lagi seperti yang dulu-dulu. Dan mungkin kalian juga banyak berbagi dengan orang-orang yang selama ini tidak seberuntung dengan kalian, atau banyak berbagi dengan orang-orang yang selama ini membantu kalian untuk mencapai apapun yang kalian harapkan saat ini, atau yang membantu pencapaian dalam kehidupan kalian. Tetapi di sini kalian juga seperti mulai bisa menyadari bahwa semua orang itu tidak sebaik apa yang kalian harapkan atau kalian inginkan. Banyak orang-orang yang kelihatannya baik ternyata toksik, mengkhianati kalian, ingin memanfaatkan kalian, ingin mengambil keuntungan dari kalian. Tapi kalian udah mulai bisa melepaskan hal-hal seperti itu, atau orang-orang seperti itu, bahkan lingkungan seperti itu, atau kebiasaan buruk kalian yang membuat kalian itu seperti orang yang rugi ya, kemarin-kemarin orang yang selalu salah. Itu udah mulai bisa dilepaskan, menjadi versi terbaik kalian saat ini, menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih sabar, lebih benar-benar istilah teliti dalam hal apapun. Kalau kalian ingin mengerjakan sesuatu atau ingin usaha sesuatu, ingin usaha apapun ya, lebih telaten ya, kalau kata orang Sunda itu lebih telaten. Sepertinya banyak sekali perubahan baik, perubahan besar. Ini berhubungan dengan pribadi, bisa berhubungan dengan pemikiran kalian, bisa berhubungan dengan ide-ide kreatif kalian ya, dalam hal usaha, pekerjaan, bisnis, atau hal apapun. Dan bisa juga berhubungan dengan harapan yang banyak tercapai, dan ini berdampak besar untuk finansial dan kehidupan kalian saat ini dan kemarin. Juga mungkin udah ada yang mulai sukses ya, mulai baik, tetapi di sini sepertinya semakin terbuka keberkahan rezeki untuk kalian, bahkan sampai sekitar Agustus sampai Januari 2023. Amin ya, seperti itu. Walaupun saya melihat Oktober September ada naik turunnya kehidupan atau naik turunnya rezeki, tetapi Januari membaik kembali. Seperti itu untuk kalian zodiak Cancer. Sukses terus, senang saya melihatnya. Kalian bangkit kembali, kalian bisa memberikan versi terbaik dalam kehidupan kalian ya. Kalian menjadi orang yang lebih fokus, lebih banyak belajar dari apapun yang pernah kalian alami dalam kehidupan kalian, banyak berintrospeksi diri sehingga kalian jadi orang yang lebih bersinar lagi, seperti punya proses yang baik, menjadi orang yang lebih punya wawasan dan intelijen yang semakin bagus. Dan ini bermanfaat dong pastinya buat kalian sendiri, bahkan buat orang-orang di sekeliling kalian, usaha kalian, apapun itu. Asah terus kemampuan kalian, jangan pernah kalian merasa minder dengan apapun yang kalian miliki, karena semua itu bersinar kalau kalian bisa istilahnya memberikan yang terbaik dan terus mengasahnya menjadi sesuatu yang memang ahli. Dan itu akan membuat kalian seperti banyak berkah rezeki yang memang akan kalian dapatkan dari kemampuan kalian itu sendiri atau pemikiran kalian itu sendiri, teman-teman ya. Jangan mudah untuk bisa jatuh lagi ke lubang yang sama untuk membuat kalian rugi dalam hal kehidupan, entah pergaulan, entah pemikiran kalian, atau bahkan pribadi kalian sendiri. Oke ya. Di sini kalian tuh seperti akan bertemu dengan seseorang yang bisa membawa kalian dalam di sini mungkin lebih tepatnya begini ya, kalian akan bertemu dengan seseorang yang membuat kalian tuh bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Ini bisa berhubungan dengan ekonomi, bisa berhubungan dari kepercayaan diri atau mental, bisa juga berhubungan dari hal apapun ya teman-teman, tapi intinya akan membawa kebaikan, begitu ya. Bisa juga udah ketemu, bahkan udah dijalani, bisa juga seperti itu. Ini kita ngebahas asmara zodiak Cancer yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan ya. Kita ngebahas dari tanggal 15 sampai 31 Agustus 2022. Kita bahas yang berpasangan dulu. Banyak berkah, banyak rezeki, banyak kebahagiaan, banyak syukur yang kalian
panjatkan kepada Tuhan atas segala rahmat Tuhan ya semesta yang telah dilimpahkan kepada kalian. Ini mungkin ada dari kalian ini yang tadinya banyak cobaan hidup, ini mulai memudar cobaannya, bahkan berkahnya semakin terbuka, rezekinya ada aja, entah kecil atau besar, tetapi mengalir seperti hujan ya, ada terus. Bisa juga di sini seperti kalian ini, kalau kalian lagi terhimpit hutang atau ada penjualan yang memang lama nggak kejualnya, bisa rumah atau apapun itu, akan ada yang closing, akan ada yang terjual. Ini bisa milik kalian sendiri, bisa milik orang lain ya, seperti kalian akan dapat bonus mungkin kalau itu punya orang lain. Atau kalian ini kalau kalian lagi sakit atau lagi punya utang yang cukup banyak, ini mulai pelan tapi pasti mulai kebayar karena rezekinya ada aja. Atau kalau kalian lagi sakit seperti ada obat yang memang cocok untuk kalian, tapi memang ini harus sabar, pelan tapi alhamdulillah semakin sehat, semakin bagus, semakin membaik. Secara keharmonisan ini semakin terjaga dan semakin berintrospeksi diri dengan kesalahan kalian masing-masing bersama pasangan ya, entah suaminya entah istrinya saling berintrospeksi diri sehingga banyak perubahan positif ya dalam kehidupan kalian. Kalau ada orang ketiga kemarin-kemarin sepertinya udah mulai terhempaskan, udah mulai bisa fokus ke pasangan kalian masing-masing. Nah seperti itu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti lagi banyak sekali anugerah rezeki yang akan kalian dapatkan atau sudah kalian dapatkan. Ini bisa berhubungan dengan kedudukan, promosi jabatan, kenaikan gaji, mendapatkan pekerjaan baru, atau pokoknya ini suatu anugerah ya yang sangat baik, atau kepemimpinan yang semakin sukses, semakin diakui oleh orang lain ya kemampuan kalian, semakin tenang hidupnya, atau mungkin apapun pekerjaan kalian semakin terarah, semakin dewasa dan semakin banyak rezekinya. Secara asmara sepertinya akan ada pernikahan, akan ada pertunangan, atau akan ada pertemuan dengan seseorang yang udah lama gak ketemu ya, mungkin LDRan atau apapun itu. Tapi ada juga yang akan bertemu dengan jodoh yang terbaik untuk kalian, entah ini di perjalanan, entah ini dijodohkan atau apapun itu, ini akan bertemu dengan jodoh yang terbaik untuk kalian. Prosesnya sampai akhir tahun begitu teman-teman ya. Dan bagi yang single parent, ini laki-laki dulu, sepertinya kalian sudah mulai bisa memegang kendali dalam hidup kalian, entah dalam hal ekonomi, pekerjaan, usaha, bahkan dalam hal asmara. Kalian sudah menjadi orang yang tidak mudah untuk terombang-ambing dengan keadaan, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terperdaya lagi ya. Kalian juga semakin sukses, semakin baik, semakin matang, semakin mapan dan semakin bijaksana dalam hal apapun, dalam hal keuangan atau dalam pekerjaan. Udah terarah lah intinya, mentalnya juga udah semakin kuat ya, semakin fokus kepada apapun yang kalian kerjakan atau upayakan saat ini. Secara asmara kalian bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup kalian dan kalian merasa yakin ini yang terbaik untuk saya. Tapi kalau kalian belum menemukan yang terbaik, kalian tidak mau untuk mempunyai hubungan yang memang istilahnya hanya main-main atau apapun itu, nggak mau. Jadi yang pasti-pasti aja gitu ya, seperti itu. Yang pasti-pasti adalah saya mah kalau kira-kira ini bukan yang terbaik lah, mendingan saya fokus ke kerjaan aja, kayak macam gitu ya. Tetapi mungkin ada juga dari kalian yang akan bertemu dengan orang yang terbaik yang akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kalian, warna baru dalam kehidupan kalian. Mungkin ini jodoh terbaik kalian yang Tuhan berikan untuk kalian. Mungkin udah saatnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian juga seperti bisa melepaskan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak baik, yang tidak membawa keuntungan untuk kalian atau tidak membawa kebaikan untuk kalian. Ini bisa keluarga, bisa juga pasangan, bisa juga pergaulan atau bahkan kebiasaan kalian sendiri. Udah berubahlah ke hal yang positif ya. Kita bahas untuk yang single parent perempuan. Ini seorang Cancer, ini lagi sakit hati, banyak kesedihan, banyak kekecewaan, banyak harapan yang gak kesampaian, banyak keputusasaan, dan banyak sekali rasa bersalah ketika kalian telah menyakiti atau mengkhianati seseorang. Ada rasa bersalah yang terus mengikuti hati kalian dan kalian merasa enggak lapang ya dadanya, enggak lapang kehidupannya, seperti itu. Atau kalian tuh seperti menanyakan apakah ada yang terbaik untuk kalian, apakah ada jodoh terbaik untuk kalian, apakah ada orang yang benar-benar bisa memperjuangkan kalian. Bisa dong, ada dong,
tetapi mungkin belum saatnya ya teman-teman. Jadi kalian versi terbaik kalian, jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, terus berproses dalam kehidupan kalian. Insya Allah pelan tapi pasti ada kebaikan untuk kalian yang akan datang, entah rezeki, entah kejodoh. Tapi karena memang kita harus sadar teman-teman, jodoh, rezeki itu setiap orang tuh punya takaran dan punya waktu yang berbeda-beda. Dan siapa yang punya waktunya ya pasti Tuhan ya. Yakini itu, karena itulah yang akan membuat hidup kita lebih bahagia, lebih nyaman, lebih santai, dan lebih bisa menikmati hidup. Kalaupun kita punya pemikiran dan tenaga, kita bisa istilahnya memikirkan hal-hal yang lebih baik dan lebih positif, misalnya pengembangan usaha, pekerjaan, memperbaiki diri kita sendiri dengan sesuatu yang lebih baik pastinya ya. Seperti itu teman-teman, fokus ke hal-hal yang positif yang membuahkan pengembangan diri yang baik untuk kehidupan teman-teman. Seperti itu ya. Dan sukses terus, bahagia terus. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Dan kalau kalian suka dengan video ini, di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah.